Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik pra remaja HKBP Usutoyo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil sikap untuk berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik pra remaja HKBP Sutoyo, firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga ayat 14. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pra remaja sekalian, firman Tuhan yang baru kita dengarkan mengambil topik tentang menanti dengan tekun. Sekali lagi, menanti dengan tekun. Menanti dengan tekun sampai mendapatkan yang diharapkan. Tidak banyak orang yang mampu bertahan dalam ketekunan sampai mendapatkan apa yang diharapkan. Karena itu kita sama-sama tahu, ketekunan itu membutuhkan apa yang namanya kesabaran. Menanti dengan tekun berarti menunggu dengan bersungguh-sungguh. Menanti atau menunggu di sini bukan berarti menunggu dengan diam tanpa melakukan apa-apa atau berdiam diri. Akan tetapi menanti sambil melakukan aktivitas yang lain. Seperti kita yang menunggu teman sambil melihat berita lewat handphone atau sambil membaca buku. Adik-adik pra remaja yang dikasihi Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau kita lihat lewat nats firman Tuhan yang baru kita dengarkan tadi. Yang pertama, menanti karena taat kepada pesannya Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, Tuhan Yesus telah berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tinggal di kota Yerusalem.
Jangan meninggalkan kota itu sampai apa yang dijanjikan tentang Roh Kudus yang turun untuk memenuhi murid-murid dan orang-orang yang percaya. Bagi para murid, pesan yang berisi pemberitahuan dan perintah itu sangat penting bagi mereka. Pesan dan perintah itu mereka taati karena mereka percaya dan mengasihi Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga itu. Pesan dan perintah untuk menunggu Roh Kudus itu turun atas hidup mereka, mereka sadari untuk kebutuhan dan keperluan mereka, yakni untuk menyertai mereka, untuk menolong mereka, untuk menguatkan mereka, untuk menemani mereka, menuntun mereka, dan untuk menghibur mereka. Sekarang bagaimana adik-adik remaja sekalian? Seberapa pentingkah bagimu pesan dan perintah Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab bagi hidupmu? Kalau sangat penting dan berharga bagimu, maka lakukan dan hidupi pesan dan perintah Tuhan itu dalam hidupmu. Lakukan juga pesan dan nasihat dan perintah orang tuamu dalam hidupmu. Kalau misalkan dikatakan orang tuamu kepadamu, jangan telat makan, itu berguna bagi kesehatanmu, supaya kamu jangan terkena penyakit mah. Kalau dikatakan oleh orang tuamu, jangan tidur terlalu larut malam, itu juga berguna bagimu. Kalau dikatakan jangan terlalu lama bermain handphone dan laptop, itu juga berguna untuk kesehatan matamu agar hidupmu sehat dan tidak terkena radiasi yang berlebihan yang mengganggu kesehatan dan matamu. Perintah dan nasihat itu berguna untuk kita dan tentunya demi masa depan kita yang baik. Kalau itu berguna untuk kebaikan dan masa depan kita kelak, maka seharusnya kita melakukan nasihat dan perintah Tuhan lewat firman-Nya dan juga nasihat dan perintah orang tua kita dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi orang tua kita, kalau kita menghormati orang tua kita, maka hati kita akan tergerak melakukan pesan dan nasihat dan perintah orang tua kita. Karena itu adalah untuk kebaikan masa depan dan kebahagiaan kita dan orang tua tentunya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini yang mau kita pelajari adalah menanti sambil melakukan aktivitas atau kegiatan yang berguna untuk masa depan dan untuk hidup yang akan datang atau hidup yang kekal. Misalkan, yang pertama, untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan dalam cita-citamu, maka sambil menjalani hidup, kita harus rajin belajar, rajin membaca buku yang menambah wawasan, yang menambah pengetahuanmu. Rajinlah bekerja dan juga rajin berolahraga. Isi waktu dan kegiatanmu untuk hal-hal yang berguna, menunjang masa depanmu yang baik. Misalkan juga kamu harus mengikuti kursus-kursus, latihan-latihan untuk pengembangan dirimu dan kepribadianmu. Yang kedua, untuk masa depan kehidupan rohanimu akan kehidupan kekal di sorga, maka kita harus rajin membaca,
merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohani yang membuat imanmu bertambah dan membuat engkau semakin dekat kepada Tuhan. Rajin bersekutu dengan teman-temanmu seiman untuk membahas dan merenungkan firman Tuhan. Hidup bersyukur selalu, sabar, tegar, dan kuat menghadapi segala bentuk pergumulan dalam hidupmu. Tidak mau menyerah, tidak mau putus asa, dan tidak mau menjauh dari Tuhan. Mau berjuang dengan tetap mengandalkan Tuhan. Mau setia, taat, mengasihi Tuhan dalam suka dan duka. Susah senang, sakit atau sehat, bahkan hidup atau mati. Kita tetap dekat, tetap beriman, dan tetap di dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Mengingatkan kami supaya ketika kami menanti dengan tekun di dalam hidup kami, maka itu memerlukan perjuangan agar apa yang kami nantikan itu kami mendapatkannya sesuai dengan waktu dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami dalam hidup kami, dalam rangka menantikan terwujudnya harapan dan cita-cita kami mau rajin belajar, rajin berdoa, dan juga rajin bekerja dan melakukan apa yang baik dalam kehidupan kami. Kami juga melakukan apa yang penting di dalam kehidupan rohani kami, agar kami juga mengandalkan Tuhan, tetap dekat kepada Tuhan, taat, setia, mengasihi Tuhan, dan memiliki kesabaran, hati yang tegar, dan juga selalu berjuang untuk menjalani kehidupan dengan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Jagai dan peliharalah kami, anak-anak para remaja HKBP Sutoyo, beserta orang tua dan keluarga. Kiranya Engkau yang memelihara kami, mencukupkan akan segala kebutuhan kami baik jasmani dan rohani, dan juga memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kiranya Engkau yang melindungi kami dan menjauhkan kami dari segala penyakit dan juga penyakit virus COVID-19. Kasihanilah kami dan tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi,
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, dan terus bersyukur, dan jaga juga kesehatan. Horas, Tuhan Yesus memberkati.